Ini bisa kita lihat perbandingannya. Yang hasil fermentasi itu sudah berwarna coklat kehitaman seperti ini, dibanding yang baru saya akan lakukan fermentasi itu masih berwarna coklat muda seperti ini. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman semua cara kita melakukan pengolahan sekam kayu agar nanti bisa baik kita gunakan untuk campuran media tanam tanaman kita. Ini saya akan perlihatkan contoh dari sekam kayu, di mana sekam kayu di sini yang akan saya lakukan pengolahan nantinya merupakan sekam kayu yang berasal dari potongan kayu alat mesin gergaji. Ini bisa kita lihat para sahabat, bekas dari potongan alat mesin gergaji yang dimana di tempat saya di sini baru saja dilakukan pembuatan papan. Jadi dari sekam kayu nantinya saya akan olah untuk saya gunakan sebagai campuran media tanam untuk tanaman saya, karena kita ketahui bersama bahwa sekam kayu sangat baik kita gunakan untuk campuran media tanam, asalkan nanti kita harus mengolahnya dulu sehingga hasilnya nanti bisa baik untuk tanaman kita. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan pengolahan dari sekam kayu agar nanti bisa baik untuk kita gunakan. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu di sini saya akan lakukan pengambilan dari sekam kayu ini. Ini saya akan masukkan ke dalam karung dari sekam kayu ini agar nanti mudah saya lakukan pengangkutan. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, inilah contoh pengambilan sekam kayu yang telah saya lakukan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan pengolahan dari sekam kayu agar nanti bisa baik kita gunakan. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan bahan-bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan tempat pengolahan dari sekam kayu nantinya, di mana untuk alas di sini saya menggunakan terpal. Namun bagi para sahabat yang tidak memiliki terpal, silakan menggunakan bahan alas lainnya, atau nanti para sahabat bisa lakukan pengolahan dari sekam kayu itu di lantai semen. Intinya nantinya di sini kita lakukan pengolahan itu tidak langsung di tanah. Kemudian yang berikutnya kita siapkan alat pengaduk, di mana untuk alat pengaduk di sini saya menggunakan skop. Namun apabila para sahabat tidak memiliki skop, silakan menggunakan alat pengaduk lainnya. Kemudian yang berikutnya kita siapkan karung, di mana nantinya karung di sini kita gunakan untuk menyimpan dari sekam kayu yang telah kita lakukan pengolahan. Kemudian yang berikutnya kita siapkan tali, di mana nantinya tali di sini kita gunakan untuk mengikat dari karung yang sudah kita lakukan pengisian dari sekam kayu yang telah kita olah. Kemudian yang berikutnya kita siapkan EM4, di mana EM4 di sini nantinya kita gunakan itu sebagai bahan fermentasi dari sekam kayu yang akan kita lakukan pengolahan. Kemudian yang berikutnya kita siapkan gula merah, di mana untuk gula merah di sini saya sudah encerkan seperti ini. Namun bagi para sahabat yang tidak memiliki gula merah, silakan menggunakan gula pasir, tetes tebu, atau molasses. Dan yang terakhir kita siapkan air bersih. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan pengolahan dari sekam kayu agar nanti bisa baik kita gunakan. Langkah pertama di sini saya hamparkan dari sekam kayu pada tempat pengolahan yang
akan saya lakukan. Setelah kita hamparkan dari sekam kayu seperti ini, kemudian langkah berikutnya kita siapkan bahan fermentasi. Untuk bahan fermentasi yang akan saya gunakan nantinya, di sini saya akan lakukan pencampuran. Di mana di sini untuk saya lakukan pencampuran, saya siapkan air sekitar kurang lebih 20 liter. Baik, saya akan lakukan pencampuran dari bahan fermentasi yaitu EM4. Di mana untuk perbandingan yang akan saya lakukan pencampuran nantinya di sini, untuk 20 liter air itu saya menggunakan 20 penutup dari EM4. Jadi untuk perbandingannya di sini 1:1. Misalnya 1 liter air kita gunakan itu 1 penutup EM4. Karena di sini untuk air itu 20 liter, jadi saya gunakan sekitar 20 penutup dari EM4 ini. Cukup. Kemudian kita ambil gula merah, di mana untuk gula merah juga di sini saya akan lakukan pencampuran. Adapun untuk perbandingan dari gula merah yang akan saya lakukan pencampuran di sini, yaitu saya juga menggunakan sekitar 20 penutup dari EM4. Jadi untuk ketiga bahan yang akan kita lakukan pencampuran di sini, yaitu kita lakukan 1:1. Ini saya gunakan juga sekitar 20 penutup EM4. Setelah kita melakukan pencampuran antara EM4, gula merah dan air, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengadukan. Setelah dari bahan fermentasi kita sudah lakukan pengadukan, kemudian dari bahan fermentasi di sini kita diamkan dulu sekitar kurang lebih 10 menit. Mengapa di sini saya sarankan kita diamkan dulu sekitar kurang lebih 10 menit? Karena kita ketahui bersama bahwa bakteri yang ada pada EM4 itu lagi masa dorman atau istirahat. Jadi untuk menghidupkan kembali atau membangunkan kembali dari bakteri yang ada pada EM4, kita diamkan dulu sekitar kurang lebih 10 menit. Baik, untuk bahan fermentasi di sini saya akan diamkan dulu sekitar kurang lebih 10 menit. Setelah kita sudah diamkan kurang lebih 10 menit, kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyiraman dari bahan fermentasi ini ke sekam kayu yang akan kita lakukan pengolahan atau fermentasi nantinya. Jadi ini saya hamparkan dulu agak tipis-tipis dari sekam kayu ini agar nanti mudah saya lakukan penyiraman, dan nantinya untuk penyiraman itu bisa merata kita lakukan. Kemudian kita ambil bahan fermentasi untuk kita lakukan penyiraman pada sekam kayu. Ini kita siramkan tipis-tipis. Setelah kita lakukan penyiraman tipis-tipis, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengadukan agar nanti dari bahan fermentasi bisa tercampur dengan baik.
Kemudian kita ratakan lagi seperti ini agar nanti untuk penyiraman itu bisa merata kita lakukan. Kemudian kita siram lagi tipis-tipis. Setelah kita lakukan penyiraman secara tipis-tipis, kemudian kita lakukan pengadukan lagi. Setelah kita lakukan pengadukan, kemudian kita cek dari sekam kayu yang akan kita lakukan fermentasi nantinya. Dimana untuk ciri-ciri dari sekam kayu yang sudah siap kita lakukan fermentasi atau penyimpanan, yaitu apabila dari sekam kayu yang sudah kita lakukan penyiraman, apabila kita peras seperti ini tidak meneteskan air. Jadi untuk penyiraman itu cukup lembab kita lakukan, jangan sampai terlalu basah. Ini saya perlihatkan, saya peras seperti ini tidak ada air yang menetes. Ini sudah baik untuk kita lakukan penyimpanan atau fermentasi. Baik, saya akan lakukan penyimpanan atau fermentasi dari sekam kayu yang sudah saya lakukan pencampuran bahan fermentasi. Ini saya akan masukkan ke dalam karung. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, inilah contoh dari sekam kayu yang akan saya lakukan fermentasi nantinya. Setelah saya lakukan penyimpanan dalam karung seperti ini, kemudian dari ujung karung ini saya akan lakukan pengikatan. Namun sebelum saya lakukan pengikatan, terlebih dahulu saya akan perlihatkan contoh dari hasil sekam kayu yang telah berhasil saya lakukan fermentasi untuk membandingkan dari sekam kayu yang sementara yang akan saya lakukan fermentasi dengan sekam kayu yang sudah saya lakukan fermentasi. Ini saya akan perlihatkan contoh dari sekam kayu yang telah saya lakukan fermentasi, dan bisa kita lihat para sahabat dari sekam kayu di sini berwarna coklat kehitaman dibanding dengan sekam kayu yang belum saya lakukan fermentasi. Bisa kita lihat para sahabat dari sekam kayu di sini berwarna coklat muda. Ini bisa kita lihat perbandingannya. Yang hasil fermentasi itu sudah berwarna coklat kehitaman seperti ini, dibanding yang baru saya akan lakukan fermentasi itu masih berwarna coklat muda seperti ini. Baik para sahabat, itulah tadi contoh dari hasil fermentasi sekam kayu yang telah berhasil saya lakukan. Kemudian langkah berikutnya ini saya akan lakukan pengikatan pada ujung karung dari sekam kayu yang akan saya lakukan fermentasi. Setelah kita lakukan pengikatan dari ujung karung seperti ini, dari sekam kayu yang akan kita lakukan fermentasi, nantinya kita simpan di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari langsung maupun air hujan langsung. Dan dimana nantinya untuk ciri-ciri dari bahan fermentasi yang sudah berhasil seperti yang saya perlihatkan ini, nantinya itu dari sekam kayu itu sudah dingin dan sudah berbau aroma tape. Kira-kira untuk hasil fermentasi sudah bisa kita gunakan sekitar kurang lebih 1 bulan. Makin lama kita lakukan fermentasi, nantinya untuk hasil fermentasi dari sekam kayu yang kita lakukan makin baik. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan fermentasi atau pengolahan dari sekam kayu agar nanti bisa baik untuk kita gunakan pada tanaman kita. Dimana untuk sekam kayu yang sudah kita lakukan fermentasi seperti ini, kita bisa gunakan untuk campuran bahan media tanam tanaman kita. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat.
Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman.